Buat Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat GPIB Siloam Pontianak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali memasuki dan membuka kembali gedung gereja kita untuk beribadah di hari Minggu pada bulan Juli tahun 2020. Adapun untuk memasuki tatanan kenormalan yang baru, perlu mempersiapkan diri kita dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan arahan pemerintah, arahan Majelis Sinode GPIB untuk protokoler kesehatan ataupun protokoler dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian seluruh warga jemaat GPIB Siloam Pontianak atau merupakan kewajiban warga jemaat GPIB Siloam Pontianak. Yang pertama, untuk kita ketahui bersama, hanya usia dari 17 tahun sampai 50 tahun adalah usia yang diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di GPIB Siloam Pontianak. Khusus bagi para presbiter yang bertugas dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, untuk anak-anak, pelayanan anak maupun persekutuan teruna PAPT, juga perhatian bagi ibu hamil dan ibu menyusui serta warga jemaat yang mempunyai penyakit bawaan beresiko tinggi terpapar COVID-19 seperti demam, batuk, flu, pilek, bahkan juga penyakit yang berkenaan dengan kelemahan imunitas tubuh, penyakit kanker, penyakit jantung, diabetes, maupun juga tekanan darah tinggi, disarankan untuk mengikuti ibadah secara daring atau secara online. Yang ketiga, tubuh dalam kondisi sehat, hanya suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius yang diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja. Jika pengukuran suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, jemaat diminta untuk pulang dan beribadah dari rumah. Juga berlaku bagi para presbiter yang bertugas. Yang keempat, warga jemaat wajib menggunakan masker. Baik masker yang kita lihat ini secara medis, masker medis, maupun juga masker kain atau tambahan face shield seperti ini. Ya, selama mengikuti kegiatan peribadahan, presbiter yang bertugas wajib menggunakan masker dan face shield. Yang kelima, wajib mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan ikuti garis antri untuk mencuci tangan, sehingga tidak nampak kita berkerumun secara bergantian, kita tertib. Tidak diperkenankan juga kontak fisik, itu yang keenam, seperti bersalaman atau berjabat tangan, bahkan berpelukan. Gunakan salam secara namaste. Kita kepalkan tangan seperti ini. Ya. Dapat menggunakan salam dengan tangan kanan ditempel di dada kiri sambil sedikit membungkuk. Yang ketujuh, wajib juga bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah untuk mengisi buku kehadiran ibadah atau scan secara QR formulir kehadiran ibadah dan wajib diisi semua. Data ini diperlukan untuk kontak tracing jika diperlukan di kemudian hari. Yang kedelapan, wajib duduk sesuai nomor tempat duduk yang sudah diberikan oleh Satgas. Tidak diperkenankan bertukar nomor atau pindah tempat duduk. Dimohon menjaga jarak dalam ruang ibadah minimal 1 meter, jangan berdekatan. Yang kesembilan, membawa botol minuman sendiri, termasuk Alkitab. Hindari untuk saling meminjamkan barang-barang. Yang ke-10, menghindari
berdiam lama di area gedung gereja bersama-sama selain pada waktu peribadahan berlangsung. Selalu memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan tatanan yang diberlakukan. Demikian beberapa hal yang menjadi kewajiban warga jemaat GPB Siloam Pontianak untuk kita mengikuti dalam kepatuhan, dalam kesetiaan, sampai terus kita bergumul dalam doa agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Kita berdoa untuk setiap instansi yang terkait dalam menangani percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini, dan doa kita semua, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan Roh Kudus yang menyertai gereja akan memberkati dan membuat pandemi ini segera berlalu dan kita kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Sekian arahan dan penegasan dari saya sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Siloam Pontianak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Jemaat Tuhan Yesus, ibadah rumah tangga akan kita mulai pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadirat-Mu pada sore ini. Kami bersekutu di dalam rumah tangga, lepas rumah tangga, untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berikan kami kekuatan firman-Mu. Tuhan pimpin dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat berkat-Mu melalui firman ini. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti maksud dari firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca litani dengan Mazmur 97. Mazmur 97 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Mazmur 97 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 258, bait 1 dan 2.
Saudara-saudara, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 8 mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga manakala kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti, terlebih memberlakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabda dan bersuaralah ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Mari berdiri. 1 Korintus pasal 8 mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13 yang demikian bunyinya. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan
bagi saudaraku. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup beriman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Salam saudara-saudara. Saudara-saudara, kembali bacaan kita di Korintus, bahwa kota Korintus itu sebuah kota terkemuka yang terletak di pusat wilayah, yang sekarang disebut Yunani, saudara-saudara. Korintus adalah kota pelabuhan yang menjadi lalu lintas perdagangan antara daerah timur dan barat. Penduduknya bangsa atas pengetahuan dan penduduknya bangga atas pengetahuan dan kebijaksanaannya. Sekolah-sekolah banyak mementingkan bahasa asing, kesusilaan, dan filsafat dunia. Saudara, masyarakat kota Korintus serba majemuk, termasuk juga di bidang agama. Segala macam agama, aliran, dan kepercayaan mendapat pendukung dan penganut di kota itu. Agama-agama yang berasal dari kota Roma dan Yunani, juga agama-agama yang berasal dari kawasan timur, khususnya dari Mesir. Dewi yang paling laku dan paling dipuja di Korintus yang bernama Aphrodite ialah Dewi Cinta, di mana saudara-saudara kuilnya banyak dikunjungi orang. Di dalam ritual penyembahan kepada dewi-dewi itulah dipersembahkan korban persembahan sesajian, yang kemudian sisanya dibawa pulang untuk dimakan atau dijual di pasar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan berarti menyangkal semua dewa-dewa yang ada. Jemaat yang belum lama berdiri di Korintus itu ada dalam keadaan bahaya. Bukannya bahaya kembali pada penyembahan berhala, melainkan mencoba mencampur adukkan penyembahan berhala dengan kekristenan. Saudara-saudara yang kekasih, masalah yang dihadapi jemaat Korintus adalah bagaimana sikap dan kelakuan yang tepat sehubungan dengan bahan makanan yang sebagai korban dipersembahkan kepada dewa-dewi, saudara-saudara. Masalah itu tentu hangat dan aktual bagi jemaat. Oleh tetangga, sanak saudara, handai tolan, mereka diundang untuk ikut serta dalam keselamatan perjamuan suci. Tempat daging korban dihidangkan kalau ada acara-acara resmi mereka. Daging yang dijual di pasar juga seringkali berasal dari korban sajian. Sehingga tidak diketahui lagi yang mana telah dipersembahkan kepada berhala dan yang mana tidak. Persoalan lain ialah saudara-saudara, di mana orang yang percaya ikut dalam suatu perayaan orang yang belum percaya. Apa yang disajikan mungkin juga diambil dari sisa-sisa daging yang dipersembahkan kepada berhala. Persoalan semacam ini banyak menyinggung perasaan orang yang lemah imannya maupun mereka yang belum percaya. Jadi, bagaimana sikap yang tepat? Rasul Paulus membenarkan ayat 1-6 bahwa hanya ada satu Allah yang benar dan bahwa berhala-berhala tidak ada. Seluruh dunia adalah milik Tuhan.
maka sesungguhnya apa yang dimakan itu tidak menjadi soal. Kita diterima Allah melalui karya Kristus. Oleh karena kematiannya, bukan oleh karena makanan, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, ada beberapa orang percaya yang kurang dewasa, yang belum mencapai pengetahuan semacam itu. Pengetahuan mengakibatkan kecongkakan. Pengetahuan menjadikan orang kadangkala menjadi sombong. Tetapi kasih meneguhkan iman atau menolong sesama. Kalau dengan pengetahuan yang kita miliki, kita membingungkan mereka yang lemah iman dengan satu tindakan dari pengetahuan kita yang tanpa kasih. Ini berarti kita berbuat dosa terhadap Kristus. Paulus menilai pengetahuan belaka yang tidak disertai kasih kepada sesama adalah pengetahuan gadungan. Maka demi kasih, orang mesti rela melepas hak dan kebebasannya. Jadi jika satu perbuatan menjadi batu sandungan bagi saudara yang lemah, perbuatan menjadi batu sandungan bagi saudara yang lemah, lebih baik perbuatan itu tidak dilakukan. Jangan kebebasan kita menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Saudara-saudara, tubuh kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Orang yang bijak akan bijak pula makan. Pola makan yang sehat dapat membuat tubuh yang sehat. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh yang sehat dapat membuat kita menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Berpengetahuan disertai dengan hikmat dapat membuat hidup kita bijak, termasuk bijak untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagi orang Kristen, bukan makanan minuman menjadi jaminan keselamatan hidup kita, tetapi hanya oleh kasih karunia Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Kebebasan saudara-saudara harus dipraktekkan dalam kasih kepada sesama dan juga orang percaya. Dan kebebasan harus ditundukkan pada prinsip damai sejahtera dengan tujuan untuk saling membangun. Bukan saling menjatuhkan atau menjadi batu sandungan. Pemakaian kebebasan yang menjadi batu sandungan itu mengingkari eksistensi kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kristus sudah membayar harga yang begitu mahal, yaitu dengan mati bagi mereka yang lemah iman. Bagaimana mungkin pihak yang kuat tidak rela mengalah kepada yang lemah dalam hal-hal yang remeh supaya tidak menjadi batu sandungan? Saudara-saudara, persekutuan Kristen harus ditandai dengan saling memperhatikan di antara anggotanya, saling memikirkan. Tuhan menghadirkan kita hidup di tengah masyarakat, hendaknya kehadiran kita ini menjadi saksi Tuhan yang membangun kepercayaan orang antara kasih Allah dalam Yesus Kristus. Bukannya malah melemahkan iman dan kepercayaan sesama akan kasih Allah. Untuk itu saudara-saudara, mari kita belajar membatasi diri dengan sabar, dengan sadar demi kepentingan orang lain.
Karena itu adalah sesuatu yang Kristiani. Banyak hal yang orang Kristen boleh lakukan, tetapi bukan berarti semuanya boleh dilakukan. Khususnya yang dapat menjadi batu sandungan bagi yang lemah iman. Saudara-saudara, prinsip kasih dan saling membangun harus mengendalikan kebebasan kita dalam melakukan segala sesuatu, agar semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera bagi sesama yang pada akhirnya bermuara untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Saudara-saudara, kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama di dalam Kidung Jemaat 282 bait 1. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati. Mereka miliknya, baik hidup maupun mati. Mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan iman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam persembahan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang menyegarkan kami. Ya Bapa, kami mohon tuntun kami untuk bisa memiliki sikap yang penuh hikmat dan penuh kasih terhadap perbedaan di antara sesama manusia. Mampukan kami untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Untuk itu Bapa, kami bersyukur karena kami boleh bersama dikuatkan lewat sabda-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semua jemaat-Mu dalam ibadah kebaktian rumah tangga. Kiranya Engkau memberkati kami semua, keluarga lepas keluarga, dalam setiap pergumulan masing-masing. Tuhan lebih mengenal pergumulan keluarga lepas keluarga, Engkau berkati. Kami juga berdoa ya Bapa, khususnya bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita. Engkau juga berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga Pak Wahyu Widodo yang mengalami peristiwa duka cita. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Kami tidak menyebut satu persatu nama mereka, tapi Tuhan mengenal jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Engkau datang melawat mereka,
jadilah dokter di atas segala-galanya. Berkati mereka, sembuhkan mereka, sehingga lewat pertolongan Tuhan, mereka kembali bersama dengan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati pergumulan gereja kami, khususnya gereja GPB Siloam di tempat ini. Siapapun kami yang melayani Engkau, Engkau berkati. Biarlah Engkau senantiasa jaga lindungi kami semua, terutama berikan kami kesehatan yang baik, berikan kami imun yang baik, berikan kami rasa syukur dan sukacita-Mu, dan juga berikan kami hikmat-Mu di dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Berkati kami semua, sehingga kami bersama boleh membangun, kami boleh bersama mengisi, melengkapi di dalam melaksanakan tugas panggilan kami sebagai pengikut Kristus. Mampukan kami juga untuk menjaga identitas iman kami kepadamu dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan apa yang menjadi pergumulan jemaat, baik gerejamu, hanya dalam tangan kasih-Mu. Inilah semua doa kami yang tidak pernah sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa ini dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akhiri doa ini secara bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tibalah waktunya kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan kita sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Mari kita berdoa. Jemaat silakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami di dalam ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan kuduskan sehingga persembahan ini
menjadi alat-Mu bermanfaat untuk sesama kami yang membutuhkan dan untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi melalui gereja GPIB di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Silviana Sampo, baik di dalam rumah tangga, dalam kesehariannya, maupun di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertainya. Untuk anak-anak, Tuhan berkati dalam pertumbuhan, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri ibadah ini mari berdiri. Ulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 256 baitnya yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian.